sehat. Semakin cerah sepertinya ya. Alhamdulillah Ibu, karena di akhir pendidikan guru penggerak, jadi kami tetap semangat. Harus semangat dulu. Harus semangat. Oke. Begini Ibu Rita, saya ingin membicarakan nih rencana supervisi untuk pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 yang akan Ibu laksanakan besok. Waktu dulu. Oke. Diskusi apa nih? Oke. Saya akan mulai ya Bu ya. Apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Besok akan ada materi tentang identitas diri. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan besok itu meningkatkan, yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang identitas diri mereka sendiri. Mereka harus kenal dengan diri mereka, dari warga, dari lingkungan. Kemudian tidak hanya diri sendiri, kemudian secara rinci mereka juga bisa menjelaskan identitas keluarganya, yang bagaimanapun itu juga mencakup ke identitas diri. Jadi pengaitan itu nanti ya kita sampaikan atau kita rumuskan untuk tujuan pembelajaran kita besok. Oke, baik Ibu. Jadi selanjutnya untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut apa saja Bu? Oke, jadi untuk pengembangan itu ada dua area dulu. Yang pertama itu identitas dia secara individu. Baik yang saya sebutkan tadi tujuannya, tujuan tadi identitas diri, baik berupa nama, alamat, tanggal lahir, umur, hobi, kesukaan, itu yang melakukan tujuannya individu. Kemudian secara keluarga di masyarakatnya atau di lingkungannya, di lingkungan keluarganya, dia tahu nama orang tuanya, nama saudaranya, gitu. Terus tuh bagian untuk yang di identitas sosialnya, dia tahu dia beragama apa, terus dia suku apa, gitu. Jadi untuk penjelasan atau pengembangannya tidak hanya ke diri sendiri, bukan tidak hanya ya, dengan tujuan utamanya ke diri sendiri, dan pengembangannya dia tahu mengidentifikasi ke sosialnya, lingkungan masyarakat, atau keluarga misalnya. Materi yang sangat menarik ya Ibu. Jadi besok itu materinya tentang identitas diri untuk peserta didik. Oke, jadi untuk pembelajaran besok ini model dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Tapi lebih baik mungkin kalau berbicara tentang model dan metode, karena kan anak kelas 3 ini masih aktif-aktifnya ya, masih aktif-aktifnya. Kita nggak bisa membuat mereka terpaku gitu kan. Jadi untuk model itu nanti akan dimasukkan dalam pembelajaran itu tentang PBL, based learning. Based learning, ini metodenya kita pakai nanti pembelajaran interaktif. Berarti nanti ada tanya jawab ya Bu ya. Oke, siap. Lalu mungkin adakah strategi pembelajaran tambahan mungkin akan digunakan di dalam pembelajaran tersebut? Oke, kalau strategi pembelajarannya untuk tambahan atau jatuhnya bukan tambahan, mungkin tadi menyempurnakan menyempurnakan dari ruang diskusi itu tadi. Dari strategi pembelajarannya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional peserta didik, ya begitu. Oke, jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional peserta didik. Kalau untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang akan Ibu gunakan profil belajar? Jadi sebelum menentukan profil belajar yang akan digunakan untuk umur itu saya sudah melakukan ya asesmen awal yang sudah dilakukan di awal-awal pembelajaran dengan 13 siswa di kelas 3 itu 13 siswa yang ada. Itu saya
masukkan profil belajarnya itu yang kesiapan belajar. Oke. Jadi dari profil kesiapan belajar itu dan berdasarkan ASPPA termasuk ke tadi metode kooperatif akan saya buat 3 kelompok dengan pembelajaran anak-anak yang memang paham itu, anak yang kelompok 2 itu yang sebagian paham, kemudian yang ketiga itu untuk anak yang belum paham. Kalau kompetensi sosial emosionalnya itu apa yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran? Jadi untuk yang kompetensi sosial emosional peserta didik itu nanti akan diterapkan konsep mindfulness. Mindfulnessnya dengan teknik stop. Teknik stop yang saya ambil itu tentang olah nafas. Nah, jadi dari olah nafas itu, jadi saya ingin anak-anak itu siap dulu, kemudian fokus, bisa relax. Nanti setelahnya baru mereka siap untuk menerima materi secara tenang, happy, dan fokus ya tentunya. Jadi dari model, metode maupun strategi pembelajaran yang akan Ibu Rita gunakan besok itu sudah sangat lengkap. Oke, jadi nanti saya ingin Ibu memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompoknya dan juga dalam penerapan sosial emosionalnya ya Bu, untuk peserta didik di dalam pembelajaran. Semoga nanti semuanya itu berjalan lancar dan bisa diterapkan dengan baik sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Dari format yang kasih juga itu memang sangat baik ya, sangat bagus juga. Kemudian yang saya lihat dari modul ajar yang akan saya sampaikan besok itu sudah sangat masuk sekali. Ya mudah-mudahan apa yang saya tampilkan besok atau saya post videonya yang saya buat besok untuk anak-anak itu sesuai lah. Baik Ibu, mudah-mudahan besok pembelajarannya lancar dan saya meminta waktunya untuk besok masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi langsung. Semoga nanti anak-anaknya bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Dan dengan senang hati Bu kedatangan di kelas. Oke, siap. Terima kasih waktunya ya Ibu Rita. Semangat Ibu Nur. Semangat Ibu Rita. Semangat buat kita. Oke, assalamualaikum. Salam Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua nih hari ini ya. Kita hari Senin. Oke, kalau itu sebelum mulai belajar hari ini kita ngapain dulu? Seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, silakan Kanza dipimpin. Pelajaran hari ini bisa masuk semua ya. Hari ini siapa temennya yang tidak hadir? Sambil dengan Aska. Ya, karena juga ada orang tua yang sudah izin sama ibu, mereka sedang sakit. Sama-sama nanti kita doakan juga supaya mereka cepat sembuh dan bisa bergabung sekolah lagi. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, ibu mau dengar dulu dong lagu profil pelajar Pancasilanya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Semangat tadi udah ya, ada dalam lagu profil Pancasilanya, pelajar Pancasilanya.
Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngajak apa ya? Main dulu sebentar. Ini namanya main judulnya mindfulness. Mindfulness itu adalah pemenuhan pikiran, yaitu mengosongkan pikiran. Jadi sebelum kita belajar, kita harus mengosongkan dulu pikiran kita agar ilmu yang disampaikan nanti bisa masuk. Nah, caranya gimana? Caranya cuma hirup nafas sama buang nafas. Nah, kalau Ibu bilang bunga, silakan hirup wangi bunga itu. Berarti tarik nafas. Nah, contoh, Ibu bilang bunga, coba. Nah, oke. Tunggu jangan dihapus. Nah, terus waktu Ibu bilang lilin, lilin niupnya pakai apa? Nah, berarti ngeluarin nafasnya dari mulut. Jadi kalau Ibu bilang bunga, langsung ya tanpa suara lagi ya. Kalian tutup mata. Ibu bilang bunga, terus tuh lilin, bunga, lilin. Oke? Sampai situ paham? Oke, sekarang duduk. Duduk siap. Cari posisi paling enak. Paling enak. Seenaknya kalian. Sudah? Sudah? Tutup matanya. Tutup matanya. Jangan gak ada yang senyum. Tutup mata. Tutup mata semua. Oke? Gak ada yang senyum. Tutup mata semua. Badannya rileks. Badannya rileks. Tutup mata semua. Cari posisi yang enak. Dan kalian gak boleh bersuara. Cukup dengar apa yang Ibu bilang. Oke, kita mulai ya. Bunga, lilin, bunga, lilin, bunga, lilin, bunga, lilin, dengan mata yang masih terpejam, relaksin badannya, kosongin pikirannya. Bunga, lilin, bunga, lilin. Dah? Apa rasanya? Matanya mesti ditutup ya. Gimana rasanya? Tenang? Oke, sekali lagi. Bunga, lilin. Oke, boleh buka matanya. Jadi apa yang kalian rasakan tadi ketika kita hirup nafas, tarik nafas, apa yang dirasain? Terus apa lagi? Tenang. Terus? Relax. Apa lagi Pak buat belajar? Kemarin kita sudah belajar tentang keluarga ya, mengenal anggota keluarga. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang diri kalian sendiri lagi. Kelihatannya peserta didik menyebutkan identitas dirinya berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir, umur, nama orang tua, nama saudara, suku, dan agama. Oke? Nah, jangan-jangan nih ada nih yang nggak tahu nama orang tuanya. Oke, nanti tahan dulu. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan identitas keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Punya teman kan? Punya. Di sekolah ada teman? Di rumah ada teman nggak? Stop dulu. Terus yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan hasil wawancara mengenai identitas teman. Nah, let's get start to belajar. Siap? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kan kita udah tahu nih tadi mau belajar apa kan? Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau ngajak kalian dengerin lagu dulu, lagu wajib. Kalian sudah tahu nih lagunya apa? Boleh kita nyanyi sama-sama, oke? Sambil diresapi artinya apa? Oke?
Oke? Oke, yuk. Udah, belajarnya sama-sama tadi ya. Nah, di situ ada liriknya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Udah tahu meskipun kita asalnya berbeda-beda, nah, tapi bahasa kita itu tetap bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Satu nusa. Nah, meskipun beda-beda, Palembang, Jakarta, Kerinci, nah kita tinggal di mana? Di Indonesia. Itulah satu nusa. Coba lihat yang terakhir. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, bersama kita bela bersama itu artinya adalah persatu. Semuanya bergabung membela Indonesia bersama, berarti bersatu. Ibu mau ngajak kalian buat nantiin video, oke? Jadi selama video ini nanti ibu putar, silakan perhatikan. Membedakan dengan orang lain, sehingga setiap orang memiliki identitas agar dapat dikenali oleh orang lain. Selain itu, manfaat dari identitas adalah dapat membedakan antara seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, agar kalian mengetahuinya, kita simak video ini sampai selesai. Tadi ada dua contoh. Yang pertama, Citra. Nah, yang kedua siapa? Siapa? Baron. Ya. Citra sama Baron ini sama atau beda? Apa yang beda pertama? Itu yang pertama kalian apa yang beda? Laki-laki dan Baron. Nah, itu identitas atau bukan? Identitas. Apakah Adi dengan Dewi sama? Beda. Terlihat dari pertama satu dia laki-laki dan satu perempuan. Nah, terus apa lagi yang ada dalam perkenalannya? Ya, apa lagi yang ada yang perkenalannya? Umur. Terus apa lagi? Tinggi badan. Apa lagi? Agama. Terus? Terus apa lagi? Mana sini fisik? Oh ya, sini fisik. Apa lagi? Suku, oke? Nah, itulah namanya item-item atau hal-hal yang perlu kita tahu tentang diri kita. Di sini mengerti apa saja yang disebut dengan identitas diri? Ya, identitas diri itu berarti identitas diri sendiri. Oke. Oke. Jadi ibu mau ajak kalian main dance dulu nih. Apa itu dance? Itu bermain? Ya permainan dua aja nanti. Tapi kalian harus dengar kata kuncinya dulu. Ingat kata kuncinya sesungguhnya. Yang satunya lagi sebaliknya. Oke? Sesungguhnya dan sebaliknya. Ingat, punya maju ya. Maju. Sebaliknya. Keliling, gitu ya. Ya, keliling. Terus sebaliknya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sesungguhnya. Sebaliknya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Nah, karena tadi permainannya ada yang tidak fokus, ya. Jadi permainan tadi untuk melatih fokus kalian. Ini enggak fokus tak dengan perintah yang ibu sampaikan. Ternyata ada dua orang teman kalian yang tidak fokus. Kita panggilkan Firly dan Rehan. Maju. Oke, sini sebelah ibu. Nah, jika kalian tidak fokus, sekarang ibu minta kalian
diri kalian sesuai contoh yang sudah kalian tonton dari video tadi. Mulai dari Firly dulu. Ya. Oh, namaku Firly. Firly siapa? Ulang, nama kan saya tidak tahu. Oke, namaku Firly. Terus saya dari Jambi, alamat. Saya tinggal di Polda. Terus Halo teman-teman. Bu, panjang dulu. Nama panjangnya dulu. Tapi tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Boleh lagi, silakan. Dah? Oke. Nah, jadi kan sudah ada tadi temannya 2 orang. Allah. Sekarang semua dari kita harus bisa memperkenalkan diri. Nah, di sini Ibu ada dua macam ya. 2 bentuk kertas yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, ini kalian kerjakannya sendiri-sendiri berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, dibaca dulu ya. Saya sekarang boleh diisi. Ya, isi dulu yuk. Isi. Ada tahu dong alamatnya ada di mana? Isi dong. Ya, Gracia, coba tanya Firly. Sekarang Ibu minta Dewi dan Kadit untuk membacakan apa sih yang sudah mereka tulis. Nah, kita coba berkenalan dengan Kadit dan Dewi. Udah kenal belum sama Kadit dan Dewi? Belum. Mulai dari Dewi dulu deh. Ayo, Wi. Yang kuat, Wi. Baca dari atas. Saya dari kelompok 1. Tempat lahir saya Bekasi, tanggal lahir 26 Januari 2016. Alamat saya Jalan Bandar, saya Masa. Oke. Tepuk tangan dulu buat Dewi. Dan sekarang kita lanjut ke Adit. Adit. Perkenalkan, nama saya Rizky Dikdadi Mawar. Tempat lahir saya Ayo lahir di mana? Ayo, coba. di rumah sakit saya, tanggal lahir saya 26 November 2015. Alamat Indrapur Polda. Di belakang ini saja. Jadi bermain bola Tepuk nama tangan dulu buat mereka berdua. Nah, udah semua. Tadi juga teman kita Dewi dan Adik sudah membacakan hasil yang mereka tulis dari perkenalan ini. Kalau gitu sekarang Ibu minta kumpulin dong yang udah dikerjain satu-satu. Satu, yuk. Yuk, semuanya. Gimana? Pelajaran hari ini udah diisi semua tentang identitas. Jadi sudah tahu apa itu identitas diri? Oke. Jadi setelah pelajaran hari ini tentang identitas diri, ini kulihat udah bisa semua ya. Ini yang kelompok 3 udah bisa juga nulis namanya, nama teman-temannya. Yang kelompok 1 dan 2 juga sudah bisa nih memperkenalkan diri secara detail, dari mulai nama sampai pelajarannya disukai dan tidak disukai. Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar identitas diri? Senang? Oke. Nah, baik. Terus pentingnya pelajaran kita ini adalah tujuan kita tadi udah tercapai semua nih pembelajarannya ya. Jadi pentingnya identitas diri adalah kita menjadi ciri atau tanda yang hanya masing-masing yang kita punya. Ya, Rehan? Rehan tidak sama dengan Adit. Adit tidak sama dengan Dewi. Jadi ketika kita bertanya, kenapa tidak dengan Adit? Nah, kita semua sama-sama tahu bahwa Adit yang dimaksud adalah Rizky Aditya. Oke? Ada pertanyaan seputar ini? Tidak?
Jadi sudah bisa mengenali diri sendiri? Sudah tahu apa-apa saja identitas diri semuanya? Oke? Oke ya? Baik, kalau begitu pelajaran hari ini kita tutup. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Oke? Nah, kita bertemu lagi besok dengan pelajaran yang tentunya kalian tunggu. Terus aja dah. Oke? Kita persiapkan untuk pulang. Boleh disiapkan tasnya. Silakan Kandra disiapkan dulu. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Benar gimana? Alhamdulillah baik. Oke Bu Rita, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, Ibu Rita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu saya juga sudah melakukan observasi dari kegiatan pembelajaran yang Ibu Rita lakukan kemarin. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tersebut. Siap. Bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tersebut? Ya walaupun sebagai guru kita udah tiap hari ngajar ya Bu Nur ya, tapi tetap aja kalau dilihatin dinilai gitu tetap aja ada perasaan groginya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Alhamdulillah, meskipun ya sambil mikir ya gitu ya, karena meskipun sudah direncanakan tetap aja grogi. Ini ada Bu Nur di belakang. Oke, siap. Baik, jadi bisa tolong Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut, lalu langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira apa saja? Baik Bu Nur, jadi mengulas dari pembelajaran kemarin yang sudah kita lakukan, saya lakukan dan Ibu bersama kemarin di kelas observasi. Jadi dimulai dengan materinya ya. Materi kemarin kan saya tampilkan atau saya berikan ke siswa atau ke anak-anak itu tentang identitas diri. Nah, itu dari segi materi atau ilmu pengetahuannya identitas diri. Nah, tidak hanya identitas diri itu secara general ya, tapi dari identitas diri itulah nanti dikembangkan mereka tahu tentang keluarga, teman, dan lingkungan. Tapi bermulainya dari identitas diri tadi. Nah, kemudian dari kompetensi sosial emosionalnya, sebelum memulai materi kemarin, itu saya ajak anak-anak main dulu nih, main untuk olah nafas dengan teknik stop ya, teknik stop itu agar mereka fokus dulu sebelum memulai pembelajaran. Itu untuk sosial emosionalnya fokus dan mereka punya ketenangan untuk menerima pembelajaran. Kemudian tahapan pembelajarannya sama seperti biasa, saya mulai dengan persepsi, kemudian kegiatan awalnya dengan persepsi, kemudian ke materi inti, sampai di akhirnya penutup, sampai yang menutup, memberikan tugas, penutup sampai ke kesimpulan. Jadi kemarin setelah saya lihat kegiatan pembelajaran Ibu sudah memasukkan menerapkan sosial emosional di dalam pembelajaran Ibu dengan menggunakan menerapkan mindfulness dengan teknik stop ya Bu. Nah, lalu model pembelajaran yang kemarin itu Ibu membagikan kelompok berdasarkan kesiapan belajar anak. Nah, dari yang sudah paham, setengah paham, lalu yang belum paham. Nah,
Lalu di situ metode pembelajarannya secara diskusi kooperatif, lalu adanya tanya jawab antara ibu dengan anak-anak ya juga sudah ada. Lalu di situ ya semuanya sepertinya sudah berjalan dengan baik. Tapi di sini menurut ibu nih, mungkin adakah pengembangan yang ibu lakukan tersebut sudah berhasil dengan baik atau memang masih ada tambahan atau perbaikan? Ya, setiap hari atau setiap pembelajaran yang dilakukan dan berbagai metode yang diterapkan juga itu pasti tetap ada kendala ataupun kekurangan. Jadi dari yang sudah Ibu bilang juga kemarin itu tentang pembagian kelompok ya Bu ya, itu kan salah satu alternatif atau salah satu metode yang dari sebelumnya, makanya saya pakai pembagian kelompok. Sebenarnya tadi pembagian kelompok juga ada kendala lagi gitu kan. Nah, antara kelompok yang paham, setengah paham dan belum paham. Dan memang untuk anak-anak yang belum paham ini perbaikan dan sebelumnya saya lebih ekstra di situ, dan anaknya juga ternyata memang kurang aktif ya Bu ya, kurang aktif. Jadi daya interaksi saya dengan mereka juga itu lambat. Berarti kalau masalahnya mungkin ada anak yang kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran, itu hal yang biasa ya Ibu, tidak dialami oleh semua guru. Itu pasti ada di setiap kelas, itu pasti ada anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini bagaimana cara Ibu mengantisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran berikutnya ini? Tetap dalam klasifikasi ya Bu ya, klasifikasi kelompok anaknya. Nah, jadi saya akan memberikan waktu lebih nih. Nah, waktu lebih atau nanti ketika anak-anak yang sudah paham ini dia lebih cepat, itu saya berikan satu tahapan lagi itu yang lebih buat mereka bisa nanti berbagi ke temannya. Nah, ketika sama-sama mengerjakan, bagi anak yang kurang aktif tadi, apa yang klasifikasinya yang di bawah ya tadi, saya lebih aktif ke mereka dan memberikan waktu lebih banyak mereka untuk berdiskusi dan didampingi. Baik Ibu, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang ya Bu. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, dari apa yang sudah dikerjakan kemarin, dilaksanakan kemarin, saya juga mengevaluasi diri, tidak hanya ke anak-anaknya, tapi saya juga butuh informasi tambahan yang tambahan juga untuk melengkapi atau mengantisipasi tadi kekurangan yang sudah terjadi. Nah, jadi untuk itu ya secepatnya akan dilaksanakan dulu dengan catatan saya sudah mendapat tambahan informasi dulu dan info dulu untuk apa yang akan saya terapkan ke depannya dengan antisipasi yang sudah saya sampaikan. Berarti Ibu akan melakukan pengembangan kompetensi diri dulu. Iya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya mungkin bisa dilaksanakan, yang pasti tetap harus berpusat kepada murid. Lalu di sini semoga Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan lebih efektif lagi ya Bu. Insya Allah dari kita kalau secepatnya jadi dengan bersama juga. Kalau kita dengan iya siap. Terima kasih Ibu Rita atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan kegiatan pasca observasi.